Di sebuah rumah sakit terlihat seorang anak bernama Peter Quill sedang duduk dan mendengarkan lagu dari Walkman-nya sambil menunggu sang ibu yang sedang sekarat. Tidak lama kemudian, si ibu memanggil lalu memberikan sebuah bingkisan. Quill yang sangat sedih saat itu tidak mampu untuk menatap ibunya hingga tangis Quill pun pecah ketika sang ibu meninggal dunia. 26 tahun kemudian di sebuah planet mati bernama Morag, seorang pria sedang menelusuri sebuah bangunan tua dan itu adalah Peter Quill. Maksud kedatangannya untuk mengambil sebuah bola misterius peninggalan penghuni planet tersebut. Sementara itu di luar, Korat bersama pasukannya sudah tiba di tempat yang sama. Lalu Korat bersama anak buahnya masuk dan mengambil bola misterius tersebut dari tangan Quill. Dia juga memberitahu Quill bahwa dirinya adalah bawahan Ronan. Ketika Korat lengah dengan cepat, Quill menyerang mereka dan berhasil mengambil kembali bola misterius dan langsung kabur dari planet Morag. Sementara itu di dalam pesawatnya, Quill menerima telepon dari seseorang yang bernama Yondu. Diketahui Quill adalah anak buah Yondu yang berkhianat dan berniat untuk menjual bola tersebut sendirian. Yondu yang kesal meminta Quill untuk memberikan bola misterius itu kepadanya. Di tempat lain, seorang pemimpin The Dark Astar atau kapal perang milik bangsa Kree yang bernama Ronan masih menolak dengan perjanjian damai dengan bangsa Sender. Dia berbicara dengan seseorang dan bersumpah kalau dirinya akan menghancurkan bangsa Sender. Setelah itu, Korat menemui Ronan dan melaporkan kegagalannya mengambil bola misterius tersebut. Ronan yang terlihat marah mengatakan kepada Korat bahwa dirinya sudah berjanji kepada Thanos untuk mempersembahkan bola tersebut kepadanya, agar Thanos membantunya menghancurkan bangsa Sender. Lalu Ronan mengutus Nebula untuk mengambil bola tersebut, tetapi Gamora mencegahnya dan menawarkan dirinya yang akan mengambil bola tersebut. Akhirnya Ronan pun menyetujuinya. Sementara itu di planet Sender, seorang rakun yang bernama Rocket dan temannya sebuah pohon hidup yang bernama Groot sedang memata-matai Quill. Mereka adalah pemburu bayaran yang akan menculik Quill dan menyerahkannya kepada Yondu dengan imbalan 40.000 unit. Lalu terlihat Quill memasuki sebuah ruangan dan menemui broker untuk menjual bola misterius miliknya. Dia pun berkata bahwa Ronan juga menginginkan bola tersebut. Mendengar nama itu, broker langsung membatalkan transaksi dan mengusir Quill. Tepat di luar ruangan, Gamora sudah tiba di sana. Terlihat Quill mulai tergoda dan mengajaknya berkenalan. Namun ketika Quill lengah dengan cepat, Gamora mengambil bola tersebut dan terjadilah aksi perkelahian antara mereka. Di tengah perkelahian, Rocket dan Groot ikut di dalamnya untuk menangkap Quill. Hingga perkelahian di antara mereka terhenti setelah pihak keamanan planet Sender menangkap mereka berempat dan menempatkannya di sebuah penjara The Clean, yaitu penjara paling ketat di galaksi. Sebelum mereka digabungkan bersama tahanan yang lain, Gamora sempat bercerita bahwa dirinya tidak bekerja untuk Ronan. Dia akan menjual bola tersebut ke pihak lain. Setelah memasuki bagian dalam penjara, para tahanan mulai melempari mereka. Sebagian besar tahanan di sana adalah mereka yang dendam kepada Ronan karena sudah menghancurkan tempat tinggal mereka. Ditambah lagi, mereka melihat Gamora di antara tahanan yang baru masuk. Setelah Gamora masuk ke ruang selnya, terlihat seorang tahanan yang sedang memperhatikan Gamora. Di malam harinya, para tahanan membawa Gamora dan berencana akan membunuhnya. Quill yang malam itu belum tidur langsung membuntuti para tahanan, diikuti dengan Rocket yang saat itu terbangun. Sebelum dibunuh, tiba-tiba datang tahanan lain yang bernama Drax, yang juga menyimpan dendam kepada Ronan karena sudah membunuh keluarganya. Gamora sempat melawan, namun dengan cepat Drax kembali membalikkan keadaan. Beruntung, Quill berhasil menenangkan Drax dan meyakinkan bahwa Gamora tidak lagi bekerja untuk Ronan. Justru Gamora bisa membawa Drax langsung kepada Ronan untuk balas dendam.
Setelah keadaan tenang, Gamora menceritakan kepada Quill dan Rocket bahwa dirinya berencana untuk menjual bola tersebut kepada seseorang dengan bayaran yang sangat tinggi. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk tujuan yang sama dan merencanakan untuk kabur dari penjara tersebut. Di tempat lain, Ronan mendapatkan informasi bahwa Gamora sudah berkhianat dan Thanos ingin bertemu dengannya. Ronan akhirnya menuju ke Sanctuary, tempat di mana Thanos berada. Di sana Thanos berkata bahwa dirinya menginginkan bola tersebut entah bagaimana caranya. Kalau tidak, dia akan menghancurkan Ronan dengan tangannya sendiri. Kree, return to me again empty-handed. Kembali lagi ke dalam penjara di mana Quill dan teman-teman barunya sedang berbagi tugas untuk kabur dari penjara dengan dipimpin oleh Rocket. Rocket yang sedang menjelaskan rencananya tiba-tiba dikagetkan oleh Groot yang sudah memulai aksinya. Tanpa menunggu lama, mereka pun menjalankan tugas masing-masing. Di tengah pertempuran, Drax ikut membantu Quill dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka berhasil menguasai ruang kontrol. Kini giliran Rocket yang mengubah sistem ruang kontrol penjara. Setelah berhasil kabur, kini tujuan mereka menemui seseorang yang akan membeli bola misterius tersebut. Sementara itu di penjara, Ronan dan pasukannya sudah tiba. Dia menginterogasi penjaga di sana. Karena tidak mendapatkan hasil, akhirnya mereka pun pergi. Kembali lagi kepada Quill dan teman-temannya. Kini mereka sudah sampai di sebuah tempat yang bernama Knowhere. Selagi menunggu si pembeli, Gamora meminta ketiga temannya menunggu di klub. Sementara dirinya bersama Quill sedang bercerita tentang masa lalu mereka. Gamora menceritakan bahwa dirinya bukan anak dari Thanos. Dulu, Thanos menghancurkan planetnya dan menculik dirinya untuk dijadikan seorang prajurit. Tidak lama kemudian, seorang utusan dari sang pembeli datang memanggil mereka. Pembeli itu bernama Tivan the Collector. Lalu Quill menyerahkan bola tersebut. Setelah dibuka, ternyata isi dari bola tersebut adalah Infinity Stone. The Collector menjelaskan tentang Infinity Stone yang dapat memusnahkan peradaban hanya dalam hitungan detik. Ketika The Collector akan membayar barang tersebut, si pelayan menghampiri dan memegang batu tersebut hingga tiba-tiba mengetahui efek dari ledakan batu tersebut. Akhirnya Quill dan Gamora berdiskusi mau dibawa kemana batu tersebut. Setelah kejadian itu, Ronan dan pasukannya tiba di sana. Ternyata Drax yang sedang mabuk memanggil Ronan karena memang sudah lama dendam kepadanya. Quill, Gamora, dan Rocket pergi menggunakan kapsul untuk menyelamatkan batu tersebut. Kemudian mereka dikejar oleh Nebula dan pasukannya. Sementara Drax dan Ronan, mereka saling berduel. Kembali lagi kepada Gamora yang masih dikejar oleh Nebula dan pasukannya. Karena kapsul mereka tidak didesain untuk terbang di luar angkasa, akhirnya Nebula yang berada tepat di belakang Gamora berhasil menembak kapsulnya hingga Rocket dan Quill yang melihat Gamora melayang di angkasa kebingungan karena kapsul mereka hanya muat untuk satu orang. Quill akhirnya memutuskan untuk menghubungi Yondu dan melayang menghampiri Gamora. Tidak berselang lama, Yondu dan pasukannya datang dan menangkap Quill beserta Gamora.
Di dalam pesawatnya, Yondu menginterogasi Quill yang sudah berkhianat kepadanya. Quill mencoba meyakinkan Yondu bahwa bola tersebut kini berada di tangan Ronan. Dia juga mengatakan bahwa dirinya bersama teman-temannya mempunyai rencana untuk merebut kembali bola tersebut. Ditambah lagi, kini di pihaknya sudah ada Gamora yang mengetahui detail pesawat dan kelemahan Ronan. Setelah berhasil direbut, bola itu nantinya akan diberikan kepada Yondu. Sementara di tempat lain, Ronan sedang berbicara kepada Thanos. Ronan yang menyadari kekuatan batu tersebut akhirnya mengkhianati Thanos dan menggunakan batu Infinity Stone untuk dirinya sendiri dan berencana menghancurkan Xandar dengan kemampuannya sendiri. Burn it to its core. You dare to oppose me? Beralih kepada Rocket yang sedang berkomunikasi dengan pesawat Yondu dan meminta kembali Quill dan Gamora dan bersiap menembakkan rudal apabila Yondu tidak mengabulkan keinginannya. Quill akhirnya meminta Rocket untuk tidak menembak dikarenakan dirinya dan Gamora baik-baik saja. Tidak berselang lama, mereka berlima berkumpul dan merencanakan untuk merebut batu Infinity Stone dari Ronan. Rocket awalnya menolak ajakan tersebut, namun Quill menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin Ronan melenyapkan miliaran nyawa tidak berdosa menggunakan Infinity Stone. Hingga akhirnya mereka semua setuju untuk membantu Quill. Setelah itu, Quill bersama keempat temannya beserta pasukan Yondu kembali merencanakan serangan kepada Ronan. Sebelum memulai aksinya, Quill memberikan kabar kepada perwira Nova Corps bahwa Ronan memiliki batu Infinity Stone dan akan menyerang Xandar. Dia menawarkan bantuannya. Sementara di Xandar, perwira melaporkan hal tersebut kepada ketua Nova Corps dan akhirnya Nova Corps setuju untuk menerima bantuan dari Quill. Scene beralih keluar angkasa di mana The Dark Aster sudah mendekati planet Xandar. Lalu pasukan Yondu mulai menyerang The Dark Aster. Sementara itu, Rocket dan anak buah Yondu yang lain sedang menembaki salah satu bagian The Dark Aster. Tidak tinggal diam, Ronan mulai mengerahkan pasukannya untuk melawan pasukan Yondu. Tanpa diduga, pasukan Nova Corps juga datang membantu Quill dan teman-temannya. Setelah Rocket berhasil melubangi salah satu bagian pesawat, lalu dia meminta Yondu dan Quill untuk segera masuk. Sialnya, pesawat Yondu tertembak hingga jatuh. Nebula yang menyadari The Dark Aster berhasil dibobol lalu memerintahkan untuk mengunci ruangan Ronan. Di sisi lain, ketua Nova Corps memerintahkan semua pesawatnya untuk membentuk perisai dan menghalau The Dark Aster mendarat di Xandar. Di dalam The Dark Aster, Quill dan yang lainnya bertugas untuk menuju ruangan Ronan. Sementara Gamora akan membuka akses pintu ruangan tersebut. Namun sebelum berhasil membuka akses pintu, Nebula datang dan berduel dengan Gamora. Sementara itu, Korath dan pasukannya menghadang Quill. You will never make it to Ronan. Beralih ke Xandar, Yondu yang terjatuh ternyata berhasil selamat dan kini dia dikepung oleh pasukan Ronan. Sementara Rocket dan pasukan Yondu yang lainnya menahan serangan dengan menembaki pesawat anak buah Ronan. Ronan yang mulai kesal akhirnya menembakkan Infinity Stone ke pesawat Nova Corps hingga perisai yang mereka buat pun hancur. Rocket yang melihat hal itu meminta Quill untuk segera menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Gamora yang akan membukakan pintu untuk Quill masih disibukkan dengan Nebula. Quill dan teman-temannya akhirnya berhasil masuk ke ruangan Ronan dan tanpa membuang waktu langsung menembak Ronan menggunakan sebuah rudal. Ternyata Ronan tidak terluka sedikit pun. Drax akhirnya berlari untuk menyerang Ronan. Dengan mudah, Ronan lalu mencekik Drax. Tanpa diduga dari arah luar, Rocket sudah bersiap lalu tiba-tiba hal itu membuat The Dark Aster kehilangan seimbangan dan meluncur menuju Xandar. Groot lalu membentuk bola kayu raksasa dan melindungi teman-temannya dari benturan The Dark Aster.
Setibanya di Sender, Rocket sangat marah setelah melihat sahabatnya hancur dan langsung menyerang Ronan. Dengan mudahnya, Ronan menendang Rocket hingga dia jatuh menuju sebuah senjata. Dengan cepat, Rocket bangkit dan langsung merakit kembali senjata tersebut. Di sisi lain, Quill mencoba mengalihkan perhatian Ronan dengan menari-nari di depannya. Setelah senjata berhasil dirakit kembali dengan cepat, Drax menembak senjata Ronan hingga Infinity Stone pun terlepas. Quill yang berada di dekat Ronan langsung merebut Infinity Stone. Seketika dia merasakan efek dari batu tersebut serta melihat bayangan ibunya. Anehnya, Quill yang hanya manusia biasa bisa menahan batu tersebut, lalu dibantu teman-temannya dia berhasil membinasakan Ronan. Said it yourself, bitch. Setelah kejadian itu, Yondu datang menghampiri dan meminta Infinity Stone. Lalu, Quill memberikan bola tersebut dan meminta Yondu untuk tidak membukanya. Setelah itu, Yondu beserta pasukannya pergi meninggalkan planet Sender. Sementara itu, Rocket sedang sedih karena kehilangan sahabatnya dan mengambil potongan kayu untuk dia simpan. Lalu, Drax mencoba untuk menenangkan Rocket. Di dalam markas Nova Corps, pimpinan menjelaskan bahwa ibu Quill memang berasal dari bumi, namun tidak dengan ayahnya, dan itu adalah sebab kenapa Quill bisa menahan efek dari Infinity Stone. Lalu mereka menghadiahkan pesawat baru untuk Quill dan menghapus semua catatan kejahatannya. Di akhir film, terlihat Quill sedang membuka bingkisan dari mendiang ibunya, dan ternyata itu adalah sebuah kaset kesukaan Quill. Sementara itu, Yondu yang penasaran membuka bola tersebut dan ternyata isinya adalah sebuah boneka. Dan ternyata sisa kayu yang disimpan Rocket hidup kembali menjadi Groot yang baru.